kembali lagi dengan saya Dila Yasmin di Tetler Indonesia Instagram Live. Nah, apa kabar kalian dan bagaimana weekendnya? Oke, jadi hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu aktor Indonesia Dion Wiyoko. Dan hari ini dia akan bercerita mengenai perjalanan karirnya, tentang bisnisnya, juga tentang hobi dia fotografi. Oke, saat ini kita masih menunggu Dion untuk bergabung bersama kita. Dan saya juga mau kasih tahu kalau nanti comment sectionnya akan ditutup terlebih dahulu. Nanti setelah interview akan saya buka kembali. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ditaruh di kolom di bawah. Oke, kebetulan Dion juga sudah bergabung. Jadi langsung saja kita invite dia. Oke, kita masih menunggu. Oke, sekali lagi saya akan kasih tahu ya kalau halo Mas Dion. Halo, selamat malam. Hai. Hai, Baik, apa kabar? baik, puji Tuhan sehat. Oke. Oh ya, sebelum mulai, aku juga pengen kasih tahu nih ke viewers kita kalau comment sectionnya mau aku matiin dulu, jadi nggak nutupin Ya. mukanya Dion. Oh iya, Ya, benar. ya. Oke. Sekarang bisa dengar Aman. suaraku? Soalnya tadi agak, oke, sip. Tadi agak ngadet sedikit, jadi aku takutnya nggak kedengeran. Oke, Dion, apa kabar? Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Belakangan ini sih ya masih kerjaannya masih berhubungan dengan digital, terus juga Hmm, beberapa kali bersama Kemenparekraf juga gitu, mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan berwisata seperti apa. ya. Oh gitu. Nah kalau kamu sendiri kan kemarin bilang nih sempat syuting di luar kota juga. Gimana tuh rasanya syuting di tengah pandemi? Pasti worry ada gitu ya, khawatir kayak apa gitu. Tapi karena setelah dijalanin, akhirnya kita tahu sih memang ada beberapa daerah yang memang cukup siap untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Dan memang tugasku juga Nah, untuk mensosialisasikan campaign itu gitu. Dan ya so far sih memang aman-aman aja ya, puji Tuhan sih. Aku berapa kali ya. sebulan tuh hampir 2 kali lah serologi tes gitu, terus juga swab test juga cukup rutin dan puji Tuhan negatif. Masing untuk menjaga diri pada saat kita berwisata gitu ataupun traveling gitu. I see. Nah, aku juga kemarin kan baru lihat nih, congratulations ya untuk serial terbarunya nih Serigala Terakhir. Dulu kan tahun 2009 kan film, sekarang kan Ya, series ya. Nah, ya. kalau untuk karakter yang kamu mainin nih, Lukman gitu kan, ada karakter development gak sih? Bedanya apa sih dari yang film sama yang series? Um, uh, ya, sorry, kalau misalnya Serigala Terakhir yang series ini, jadi kebetulan karakterku yang Lukman ini di film tuh udah mati gitu. Jadi memang series ini kelanjutan dari cerita di film itu. Jadi memang yang di series ini aku nggak ikutan sih gitu. Hmm, Cuman aku ngeliat sih trailernya seperti main cast si Abimana ya sama ya, heeh. Rizky Nazar gitu. Jadi itu kelanjutan ceritanya dan juga masih ada Reza Palevi pun juga masih ada karakter di sana sih. Jadi aku kurang bisa banyak Hmm, cerita sih untuk cerita seriesnya seperti apa gitu. Cuman memang untuk ya, Serigala Terakhir filmnya sendiri pun juga mungkin ya ini adalah film yang paling sering ditayangin di TV nasional ya karena memang kayak cukup betul. sering banget dari 2010 sampai ke gitu. Jadi emang cukup sering banget sih untuk Serigala Terakhir ini gitu. Heeh, heeh. Betul. Soalnya aku ingat banget ya Serigala Terakhir itu kan filmnya si Mbak Upi gitu.
adalah Ya, film action yang bener-bener tuh waktu zaman segitu tuh masih jarang loh film kayak gitu loh. Jadi ya, it's one of my favorite films. Terus aku pikir juga, ya aku mikirnya kayak Dion memang udah mati kan di filmnya. Nah aku kira si serialnya ini cerita tuh dari awal lagi, tapi dalam bentuk tuh serial gitu, bukan kelanjutannya. iya. Oke, terus apa sih waktu pertama kali, aku pengen nanya deh. Pertama kali kamu tuh tertarik untuk masuk ke dunia seni peran tuh apa sih? Dulu kan awalnya modeling, ya kan? Bener nggak? Betul, betul. Nah, pas itu ditawarin tuh gimana? Bisa diceritain nggak? Wah, jadi kalau menceritakan awal karir ya untuk di dunia acting tuh cukup panjang sih. Dari modeling itu pun juga sendiri aku sambil ikutan juga casting-casting untuk iklan, terus untuk film, untuk jadi Uh, ekstras, jadi Dion, figuran gitu. Jadi uh, sorry, tadi kamu ya, agak ngelek-ngelek. ya, Kamu agak ngelek-ngelek tadi, jadi kayak kamu pakai wifi ya? Pakai wifi iya, nggak? pakai, Oh pakai, gitu. pakai. Oke, soalnya kalau pakai wifi kadang emang suka kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Heeh. Coba ya, coba aku. Kalau pakai paket data bisa nggak? Gimana? Sekarang aman? Nah, aman. Oke, siap. Oke. Jadi awal mula karirku sih sebenarnya sih untuk di modeling memang awal mulanya kan di modeling dulu gitu. Sampai akhirnya mencoba untuk casting di iklan, terus juga untuk sinetron, di film. Sampai akhirnya dapat kesempatan tuh untuk jadi ekstras, figuran gitu. Dan itu aku jalanin juga gitu. Sampai akhirnya di 2008 itu baru benar-benar dikasih kesempatan yang cukup besar gitu di dunia acting gitu. Dapatlah gitu sinetron untuk jadi supporting actor, terus juga akhirnya ke FTV, barulah ke film gitu. Jadi memang Hmm, prosesnya tuh memang bener-bener ya dari nol banget sih gitu, dari yang sinetron, dari ekstras figuran dulu, terus sampai akhirnya ke FTV, terus akhirnya ke film gitu. I see. Nah kan untuk aktor sendiri udah pasti kan kita belajar banyak banget ya dari karir. Apalagi kamu udah lebih dari 1 dekade kan, udah lebih dari 10 tahun gitu. Nah, selama perjalanan karir kamu, apa sih yang kamu pelajarin gitu? What's your weakness? Terus apa yang kamu pelajarin untuk develop yourself? Karena menurut aku you are one of the best actors in Indonesia gitu loh. Wah, terima kasih untuk komplimennya, terima kasih banyak. Em, Sebenarnya jujur-jujuran ya, kelemahan aku tuh pada saat acting itu tuh sebenarnya tuh aku paling nggak bisa banget untuk suruh nangis sebenarnya. Itu itu susah banget gitu. Tapi ya ini ngomongin general ya, di dalam acting gitu kan kita harus senatural mungkin untuk Betul. menghidupkan karakter yang ada di dalam cerita itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa menceritakan karakter A sampai akhirnya penonton itu percaya gitu, believable karakter itu gitu. Sampai akhirnya pada saat menonton film A, si penonton itu nggak melihat Dion Biokonya, tapi melihat karakter A-nya itu gitu. Ya, Betul. itu memang aku bisa bilang aku belum bukan berarti aku punya bakat ya, tapi aku percaya bahwa konsistensi itu penting gitu, bahwa berlatih itu penting gitu. Jadi jam terbang itu juga memang mempengaruhi dunia acting gitu. Pada saat awal memang ya aku gila aku pas ketemu kamera itu nervousnya bukan main gitu. Aku sampai retake berkali-kali, diomelin sama director gitu, apalagi ketemu sama lawan main yang sangat senior gitu. Jadi itu manusiawi lah. Sampai akhirnya aku belajar dan akhirnya aku punya pengalaman, punya jam terbang yang akhirnya itu yang bisa menghidupkan aku sebagai aktor. Sampai akhirnya aku tahu bagaimana bisa mendalami peran dalam satu cerita, gimana sih kita mengulik itu gitu, observasi ceritanya, karakternya, lawan mainnya. Jadi semakin sering berlatih, semakin sering kita punya pengalaman bercerita sama lawan main juga, teman juga gitu, yang akhirnya kita memperkaya wawasan dan juga pengalaman. Itu penting sih gitu. Dan ya itu yang tadi aku bilang ya, kelemahan aku selama ini dalam dunia acting tuh masalah nangis ya. Itu ya
apa ya, kayak rasanya kalau kalau ngeliat teman-teman tuh kayak gampang banget netesin air mata tuh kayak wow, itu bakat banget, itu keren banget itu aku salut sih. Tapi ya intinya gini, dalam dunia acting itu bukan berarti nangis itu harus bercucuran air mata, terus juga kayak meraung-raung kayak gitu, nggak harus seperti itu gitu. Kejujuran dalam dunia acting itu bahwa rasa yang kita bawakan dalam sebuah Hmm, layar, dari sebuah layar itu yang akhirnya penonton tuh percaya bahwa karakter karakter aktor itu membawakan perasaan sedih, ya. nangis, tapi meskipun nggak bercucuran air mata, tapi penonton tuh percaya. Ya, itu yang paling penting sih. Kejujuran itu yang harus ada dalam sebuah aktor. Dalam Ay, seorang aktor maksudnya. aku aja yang lihat waktu itu, aku lihat apa ya, cek toko sebelah. Itu aku nangis loh. Wah, terima kasih. Nah, Terima terus kasih. aku juga pengen nanya nih, kan kamu pasti banyak ya ketemu aktor-aktor senior, terus ketemu juga sutradara gitu kan. Ya. Nah, apa sih yang kamu pelajari dari bekerja bareng mereka gitu? Terus pernah nggak sih kepikiran kamu pengen bikin film kamu sendiri, pengen jadi sutradara? Wah, jadi sebenarnya tuh ya, selama ini sampai saat ini pun gitu ya, aku ketemu sama aktor baru ataupun aktor senior, director yang senior juga ataupun director baru, itu aku nggak mau beda-bedakan bahwa memang mereka itu punya punya apa ya, kesempatan yang mungkin misalnya pada saat baru itu ya aku memposisikan, oh ya waktu itu aku juga pernah loh dalam posisi Ya, seperti itu gitu, dan aku belajar banyak, dan aku istilahnya tuh selalu mau memberi ruang, misalnya lawan mainku masih baru gitu ya, aku tahu dia nervous ya aku memberi ruang gitu, dan aku yakin bahwa em, aksi dan reaksi itu penting gitu. Jadi ya, aktor itu jangan bermain sendiri, jangan main bagus sendiri gitu. Kalau main bagus sendiri, malah yang ada tuh jadi orang tuh menonton tuh jadinya tuh dragging gitu. Jadi kayak ngerasa kok ceritanya aneh ya, satunya oke, yang satunya nggak oke gitu. Jadi gimana caranya sinergi itu positif terus gitu. Jadi ya. antara dua lawan main itu harus saling memberi gitu. Jadi misalnya ada aktor senior terus sama juniornya, kalau tahu dia memang cukup nervous ya, coba ajak ngobrol, latihan juga yang agak sering biar agak dia luas, bisa distract kenervosannya dia sampai akhirnya dia bisa natural gitu. Jadi menurutku tuh acting tuh cukup luas ya untuk masalah memberi ruang seperti itu, dan Ya. selama ini sih aku kalau aktor senior nggak usah diceritain lagi lah. Pasti aku belajar banyak sih itu. Selama ini aku bisa bekerja sama dengan Ibu Christine Hakim, terus juga Mas Lukman Sardi dan lain-lain. Even Reza Radian pun yang istilahnya tuh masalah usianya aja dia tuh istilahnya tuh lebih muda, tapi Ya. secara pengalaman dan juga secara acting aku salut sama dia gitu. Jadi aku belajar banyak juga sama dia. Terlebih lagi sama director. Director kan istilahnya tuh yang punya kuasa dalam sebuah film, yang Betul. akhirnya kerjasama antara director sama aktor itu kan paling besar gitu. Jadi gimana gimana filmnya bagus kalau misalnya kerjasama antara aktor dan director tuh nggak bagus gitu. Jadi itu paling penting juga sih, selain sama lawan main, director juga paling penting sih. Jadi aku belajar banyak sama director senior seperti Mas Hanung, terus Mas Iva, terus Mas Fajar Nugros, terus juga director-director muda pun juga yang akhirnya aku juga salut sendiri sama karya-karya mereka seperti Yandi Lawrence, Ernest Prakasa yang sampai akhirnya sekarang bisa menjadi ya director muda yang sangat berbakat gitu. Betul. Nah, kalau untuk kamu sendiri paling berkesan tuh main sama siapa sih? Waduh, Walaupun kalau semuanya ditanya ini kayak pilih berkesan ya. kasih. Susah ya. Ah, iya, susah sih. Jadi, aku bisa bilang gini, dalam sebuah film, peran yang aku bawakan gitu ya, aku punya kesan tersendiri sih gitu. Jadi, Hmm, bukan berarti aku mau milih film itu, aku ikut dalam project itu terus kayak ngasal-ngasalan atau gimana gitu ya. Setiap aktor pasti punya sense of belonging gitu ya. Jadi, betul. setiap aktor setelah memutuskan, oke, gue ikutan di project film ini, ya dia harus rasa memiliki itu harus besar gitu. Jadi dia pun juga mau mempromosikan filmnya itu juga gitu. Sampai akhirnya ya memang kerjasama solid antar pemain juga, krunya juga, terus tim produksinya juga, yang itu juga terpenting juga gitu. Jadi kalau aku bisa bilang
yang paling berkesan, film mana, terus juga lawan main siapa, itu susah dijawab. Soalnya setiap film punya kesan tersendiri sih gitu. Jadi kalau misalnya mau nanya, misalnya di film CTS itu kesan yang paling mengesankan tuh apa sih? Nah, itu aku bisa cerita. Cuman kalau dari sekian banyak film yang aku mainin, mana yang paling berkesan? Wah, aku nggak bisa pilih itu sih gitu. Itu sulit, sulit. Pasti. Pasti sih. Terus kalau misalnya kamu sendiri nih, what makes a good scene partner buat kamu? Ya sebenarnya sih yang tadi aku ceritakan juga ya, istilahnya tuh bagaimana kita selalu aksi dan reaksi itu paling penting kan dalam Ya. good scene partner gitu. Masalah kita lawan mainnya juga, terus juga masalah kita dalam lokasinya juga gitu, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan krunya juga. Itu kan eh, masalah dalam sebuah scene itu kan nggak cuma lawan mainnya aja gitu, tapi Ya. kita bekerja sama-sama krunya itu juga penting gitu. Gimana kalau misalnya teman-teman nggak pernah lihat behind the scene dalam sebuah film, itu mungkin nggak kebayang ya yang aku ngomongin. Padahal ya misalnya dalam sebuah scene, misalnya mengadegankan sebuah adegan yang cukup genting, misalnya ya istilahnya tuh udah adegan yang marah-marah yang akhirnya sedih dan akhirnya Mhm. nanti harus gimana gitu. Itu kan kru itu ada berapa puluh yang ada di depan kita juga yang akhirnya kalau misalnya mereka nggak bekerja sama dengan baik sama aktor ya, yang akhirnya itu mendistract gitu dengan pergerakan mereka, atau misalnya mereka main handphone terus akhirnya uh, ya ya istilahnya itu bercanda-bercanda, itu juga bisa ngedistract. Nah, terlebih lagi lawan main kita gitu, istilahnya itu kalau misalnya lawan main kita pun juga kurang berkonsentrasi, kurang kurang mau diajak kerjasama, itu pun juga itu mempengaruhi scene itu bisa berhasil atau enggak gitu. Jadi banyak banget sih yang bisa mendukung dalam sebuah adegan yang akhirnya bisa Ya, bisa sukses gitu. I see. Nah, kalau aku lihat kan di banyak filmnya Dion nih kan kamu mainnya lumayan serius. Ya kan, kebanyakan karakternya tuh serius. Iya, Nah, iya. kalau untuk kamu sendiri nih, dari seluruh film nih yang udah pernah dimainin atau karakter yang udah pernah dimainin, ada nggak satu karakter atau beberapa karakter yang kamu pengen banget mainin, tapi belum pernah kesampaian? Sebenarnya kalau karakter apa yang belum dimainin sih masih banyak banget ya. Hmm, Istilahnya tuh aku istilahnya jam terbangnya belum sebanyak sama teman-teman yang udah senior banget lah gitu. Tapi ya aku bisa bilang sih sebenarnya ya memang kan kalau Dila bilang karakterku cukup serius dalam sebuah film kebanyakan gitu ya. Tapi sebenarnya tuh aku juga pernah nyoba-nyoba untuk main komedi gitu, terus main eh, horor juga gitu, terus juga uh, cukup variatif. Tapi memang nggak sesukses karakter-karakter yang serius yang aku mainkan gitu ya. Memang itu inilah plus minusnya gitu. Memang dalam benar. sebuah film nggak semuanya bisa sukses. Um, tapi ya eh sorry, aku tadi kok skip ya. Tadi sorry Dila tadi nanya Karakter yang pengen oh kamu iya mainin karakter tapi yang belum pengen boleh dimainkan kesampaian. ya. Ya kalau misalnya untuk saat ini sih aku nggak spesifik ya untuk milih-milih karakter yang mana gitu. Tapi intinya sih aku sangat terbuka sekali untuk dapat tantangan baru atau dapat pengalaman baru juga dalam dunia acting gitu. Em, Entah itu mau acting sebagai cowok misterius baik-baik aja tapi gregetin, bisa juga seperti itu juga susah-susah gampang juga gitu. Ya kayak misalnya kayak sekarang tuh kan banyak banget teman-teman milenial yang demen banget sama drakor, padahal tuh karakternya Iya, biasa-biasa aja, diem-diem aja, dialog jarang tapi gregetan gitu. Nah itu tuh betul. sebenarnya sebenarnya susah loh itu. Bukan berarti karakter yang psycho terus gila terus sampai akhirnya oh itu susah ya itu, ya itu memang susah gitu, tapi kan Iya, itu kan di luar dari kebiasaan kita yang akhirnya kayak wow beda banget nih secara gestur muka, ekspresi dan lain-lain tuh itu beda gitu. Tapi ya yang aku bilang itu drakor-drakor itu jarang ngomong, diem aja, cuman kelihatan kena kibas-kibas angin, bikin cewek gregetan, gregetan. itu juga menarik gitu sebenarnya secara karakter gitu. By the Gitu. way, aku tuh ngelihat karakter itu ada di kamu tuh waktu kamu main film Winter in Tokyo. Oh, wah, Nah, udah nonton juga, wah, terima kasih. iya, jadi kayak wow, kayak kayak opa-opa drama Korea ya. Soalnya kan kamu juga Wah, dialog nggak begitu banyak kan di situ gitu.
Tapi Ya. aku lihat itu bagus banget sih. Jadi kayak that's good. Terus kalau untuk kamu sendiri kan misalnya nih dikasih kesempatan untuk buat film, nggak ada budget, limited time. Kira-kira kamu mau buat film apa? Hmm, wah, aku tuh sebenarnya tuh ya untuk ditanya misalnya si Dylan tadi kan kalau nggak salah sempat tanya ya, apakah berpikiran membuat film Hmm. sebagai produser ataupun director gitu ya. Sebenarnya sejujurnya ya, aku tuh uh, gak ada kepikiran sama sekali untuk sebagai produser ataupun director gitu ya. Karena memang ruang lingkupku dan juga passionku tuh sebatas acting gitu ya. Nggak pengen memperkaya sebagai produser ataupun sebagai director gitu. Jadi aku tuh nggak kepikiran tau-tau tiba jadi penulis cerita ataupun punya sinopsis atau ngedirect atau jadi produser gitu. Jadi belum sempat kepikiran. Tapi sebenarnya ngomongin apa nggak ada budget untuk sebuah produksi itu aku pernah beberapa kali juga Hmm. ikut serta juga gitu ya. Memang aku ngeliat karena dari sinopsis ceritanya terus juga untuk pendekatan dari direkturnya sendiri menceritakan cerita itu karakter itu juga menarik yang akhirnya aku mau ikutan dalam project itu yang sampai mungkin kalau Dila nonton web series sore Oh iya. itu sebenarnya awalnya itu adalah nggak ada brand itu jadi yang di Lawrence ngajakin syuting aku sama Tika itu sebenarnya tuh kita dikasih tahu kondisinya seperti apa kita akan berangkat ke Italia selama 2 minggu syuting nggak ada budget. Kita cuma krunya cuma 5 orang, jadi kita bertujuh berangkat dari Indonesia. Jadi kita akan tidur di bunker gitu, yang kayak asrama, Ah, rame-ramean. Terus pokoknya seadanya banget lah gitu. Tapi dari pendekatannya si Yandi gitu, yang akhirnya menceritakan dalam sebuah cerita si sore ini, yang akhirnya menarik banget gitu, karakternya menarik, terus cerita hmm. menarik, lokasi settingannya juga menarik. Ya akhirnya tuh kita semua tuh mengerjakan itu seneng gitu, passionate banget gitu, dan akhirnya ya puji Tuhannya booming, terus akhirnya dibeli sama brand gitu, yang akhirnya ya mungkin udah berjuta-juta views juga web series sore Betul. itu dan Aku ya salah mungkin satunya. salah. Nah, kan makanya kayak itu pioneer sih menurut aku sih web series Ah, story itu salah satu pioneer. Itu sih kalau aktor-aktor besar menurutku mereka mau banget kok diajakin kayak misalnya ada project nggak ada budget ya. tapi memang ceritanya menarik terus juga pendekatan untuk secara karakternya pun juga menarik juga pasti mereka mau sih tapi tergantung bagaimana mereka mempresentasikan cerita itu gitu ke aktornya. I see. Kalau untuk kamu, teater tuh pernah juga nggak kepikiran kamu mau main teater? Nah, kalau ke teater tuh belum pernah sih. Aku pernah tertarik juga sih sebenarnya. Memang saat-saat ini kan banyak juga ya sandiwara-sandiwara kayak lumayan sering sih kayak Mbak Happy Salma sering banget bikin teater. Terus juga ya teman-teman sih cukup sering sih ikut serta sama teater, tapi memang aku belum dapat kesempatan juga gitu. Mungkin someday sih boleh sih gitu aku ikutan gitu untuk memperkaya pengalaman juga, wawasan juga. Pengen tahu sih acting dalam dunia teater tuh seperti apa gitu. Kalau yang aku tahu sih memang beda ya. Mm-mm. Karena kan itu memang sangat verbal sekali, gesturnya harus besar karena memang ditonton di panggung gitu. Jadi harus harus latihan yang cukup banyak sih karena ya, aku belum punya pengalaman sama sekali gitu. I see. Nah, semoga suatu saat nanti ya ditawarin karena aku pengen banget nih ngeliat. Amin, amin, amin. Terus kalau untuk Dion sendiri kan aku suka lihat nih di Instagram kamu juga kan suka fotografi, Ya, ya kan? Nah itu sejak kapan ya, sih kamu suka fotografi dan udah pasti kamu kalau fotografi suka traveling dong, ya kan? ya, ya, Nah ya, itu ya. pertama kali kamu tuh kayak tertarik gitu sama dunia fotografi tuh kapan sih? Nah, ini mungkin bisa ngejawab juga karena apa aku nggak tertarik untuk ngedirect film ataupun ngeproduserin film gitu ya. Karena passionate-ku tuh passion aku tuh lebih ke foto gitu. Jadi Hmm. entah gimana tuh jadi dari 2011 itu karena Instagram ini yang akhirnya tuh men-trigger aku tuh untuk apa ya capture moments tuh lebih banyak lagi pada saat traveling gitu ya. Sampai akhirnya tuh tau lah gitu angle seperti apa nyari angle tuh seperti apa framing seperti apa
Ya. Awal mulanya memang dari handphone aja gitu ya. Nah, akhirnya pengen upgrade skill aku juga, upgrade sama quality-nya juga gitu. Yang akhirnya aku beli kamera mirrorless, kamera pocket dulu gitu, sampai akhirnya nyobain lagi mirrorless gitu, sampai full frame. Yang akhirnya yang lebih profesional saat ini gitu. Jadi itu semua proses juga sih gitu. Tapi ya itu iseng-iseng dulu sih, nyoba-nyoba dulu. Awal mulanya memang karena suka traveling, suka solo traveling ke mana-mana. Terus akhirnya kayak karena semakin tahu bahwa foto yang baik dan kualitasnya bagus itu seperti apa di Instagram, ya akhirnya ya memotivasi aku untuk ya mengupgrade kamera aku juga gitu ya. Puji Tuhannya memang itu semua nggak sia-sia gitu ya, sampai akhirnya Betul. sekarang pun juga aku punya sponsorship dari kameranya sendiri gitu, jadi aku Mhm. pun juga uh, apa ya, nggak boros lah untuk masalah kamera gear gitu. Dan impact-nya positif banget ya gitu secara value-nya itu, karena memang aku sebagai aktor nggak boleh cuman aktornya aja yang bisa dijual Ya. gitu, tapi secara value aku bisa lengkap loh sebagai public figure yang passionate sama dunia acting, memang pekerjaan utamanya di dunia film, tapi dia passionate juga sama fotografi. Nah, Hmm. secara seni pun juga bisa mewakili juga gitu. Jadi secara value tuh bisa menjadi nilai bonus lah gitu. Jadi ya itu sih yang aku bisa ceritain awal mulanya aku suka fotografi gitu. Ya, betul. Dan ini tuh juga bisa menginspirasi untuk mungkin aktor-aktor atau aktris-aktris muda gitu kan, untuk selalu ingat kalau acting tuh juga bisa, kita juga bisa explore lain hal gitu kan. Jadi kita punya added value gitu as a person gitu kan. Nah, terus kalau Banget. kamu nih udah modeling, udah film, udah sinetron segala macam. Terus kamu juga punya bisnis, ya Ya, kan? ya. Bisnis kuliner. Nah, kalau kamu sendiri nih, personally, kamu suka masak nggak sih? Kalau masak enggak sih, sama sekali enggak. Tapi aku tuh cukup apa ya, tricky lah sama makanan gitu. Kayak apa Ya. ya? Aku tuh nggak neko-neko sih sama makanan. Aku tuh bisa makan seminggu, makan gado-gado sama sate seminggu tuh nggak masalah gitu. Asal nyaman sama lidahnya, sama lidahku gitu. Jadi Asik. kalau udah ketemu nyamannya, pasti aku itu aja gitu makanannya gitu, untuk masalah kuliner gitu. Hmm. Nah, sama halnya kayak misalnya di dunia kuliner gitu ya, kayak misalnya aku awal mulanya bikin office itu pun juga restoran seafood sama Hmm. partner temanku ini juga, itu pun juga aku nggak ikutan di operasionalnya atau di manajemennya, tapi aku ya memang support di marketingnya, aku coba Hmm. mempromosikannya juga gitu. Tapi aku juga ngebantuin untuk develop makanan untuk masalah rasa sih gitu. Jadi misalnya ada food tasting juga aku ikutan kayak gitu. Nah, yang lebih sering lagi sekarang itu yang backpack gitu. Karena memang si Fiona um, udah kita barengan bikin backpack ini udah jalan mau 3 tahun Ya. gitu. Dan setiap si Fiona ini develop cookies ataupun cake, istilahnya tuh approval-nya tuh ada di aku juga gitu. Kalau misalnya akunya belum belum approve, ya aku bisa bilang ini jangan Nggak. dikeluarin dulu gitu produk ini gitu. Jadi kalau ngomongin masak sih aku nggak bisa masak gitu, tapi kalau masalah nyicipin untuk masalah rasa enak atau enggak, untuk masalah kenyamanan di lidahku, aku bisa Eh, gitu. I see. Oke, terus kalau untuk Dion nih, what's next sih untuk kamu? Ada project menarik nggak di tahun ini mungkin atau tahun depan yang bisa kamu share ke viewers kita? Wah, kalau tahun ini kita semua tahu lah ya, semuanya project-project semuanya tertunda gitu ya. Em, Sampai memang ya kalau sebenarnya di tahun lalu pun juga kita kan, aku kan pernah ke Arktik gitu kan untuk foto Hmm. foto trip itu kan memang untuk dibikin exhibition gitu. Jadi memang tahun lalu aku di bulan April tuh ke Arktik untuk capture wildlife moment yang di sana gitu, untuk dibawa di Indonesia, dan aku akan bikin foto exhibition gitu. Tapi memang ya itulah gitu, karena masalah pandemi dan lain-lain yang akhirnya itu semua terpending gitu. Jadi untuk 2020 aku belum ada rencana besar gitu. Yang penting aku bisa hidup sehat dan Ya. juga masih bisa melewati 2021 dengan sehat juga gitu. Jadi itu yang terpenting sih gitu. Untuk 2021 sebenarnya ya pasti pengennya uh,
hal-hal yang tertunda di 2020 ini aku bisa jalanin di 2021 sih. Itu aja sih. Yang pasti aku juga kangen juga untuk main film lagi gitu. Hidup Betul. normal lagi, traveling tanpa masker juga gitu dan lain-lain gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih rencana-rencana ke depannya. Iya, amin. Berarti apa ya, semoga kita semua nih tetap sehat. Jadi di tahun 2001 kita juga bisa beraktivitas balik ya. Amin, 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 amin. 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 Nah, oke, sekarang kita udah masuk ke session yang kedua. Nah, aku ada rapid fire nih. Ya, Jadi kamu jawabnya harus cepet ya. Gak boleh boleh. mikir. Ya, Oke. Eh, Tiga hal yang orang nggak banyak tahu tentang kamu. tiga hal. Oke, maksudnya tiga hal ini tiga barang atau tiga hal dalam sifat? Tiga sifat boleh. Pokoknya sesuatu yang unik tentang kamu. Oke, Dion itu introvert. Satu. Kedua itu Dion itu suka banget bawa coffee maker pada saat traveling ataupun syuting. Ketiga, Dion itu eh suka apa ya? Suka sendawa sembarangan bisa juga itu. Oke. Sukses untuk kamu adalah Proses. bisnis Sukses atau itu main film? proses. Apa? I see. Bisnis atau main film? Waduh. Bisnis. Bisnis. Oke. Film atau sinetron? Film. I see. Mobil atau motor? Wah. Mobil. Oke. Film favorit kamu adalah? Cek toko sebelah. Kalau Film misalnya sendiri. kamu bisa, kalau misalnya kamu bisa tukeran hidup sama aktor lain, kamu mau tukeran hidup sama siapa? Hmm, Bradley Cooper. Kenapa ke Bradley Cooper? Gak tau ya. Gini, kalau masalah aktor ya, aku tuh suka banget sebenarnya sama Denzel Washington. Denzel Washington tuh Hmm, kayak role model aku banget lah gitu. Dan ya. semua filmnya aku suka dan semua aku tonton dan aku kayak salut banget lah kakek-kakek yang jago banget lah gitu untuk masalah action ataupun acting gitu. Tapi kalau misalnya untuk aktor yang ganteng gitu ya untuk Ya. Hollywood, aku kepikirannya sih Bradley Cooper ya, kayak ngerasa kayak ini aktor serius. Hmm, Dia pun juga produserin film pun juga keren gitu juga gitu. Terus untuk main yang santai-santai yang komedi pun juga keren juga gitu. Jadi kayak lengkap aja ini si Bradley Cooper menurutku gitu. I see. Oh, tadi ngomong-ngomong tentang coffee mixer. Kenapa kamu nggak pakai coffee mixer di hotel aja? Kenapa harus bawa sendiri? Nah, itu dia. Aku tuh sama kayak misalnya ngomongin makanan gitu ya. Kalau misalnya aku udah suka satu, aku harus itu terus gitu. Nggak mau terlalu neko-neko. Tapi aku nggak mau ngerepotin. Nah, makanya kenapa kalau misalnya pada saat syuting, pada saat traveling itu teman-teman pasti tahu lah keribetan aku ataupun bawaan aku cukup berat itu karena bawa coffee maker gitu. Jadi aku tuh bisa bawa water kettle sendiri, water kettle, pemanas air itu. Oh my Terus god, juga terus? bawa coffee tumbler, coffee press tumbler, Hmm, terus juga bawa kopinya sendiri. Jadi karena memang gini, kopi itu aku tuh bukan pecinta kopi yang akhirnya tuh ahli banget dalam kopi ya, tapi aku ya. tuh penikmat gitu. Jadi aku tuh ada kebutuhan gitu. Jadi dalam sehari aku harus ngopi tuh 2 kali. Nah, kalau ngopinya nggak enak, itu kayak ngerusak mood gitu loh. Itu tuh penting. Jadi itu apalagi pada saat pagi hari gitu ya. Aku tuh itu penting banget ngopi itu harus sesuai yang aku suka gitu. Nah, makanya tuh jadi aku mending bawa sendiri, aku nggak ngerusak moodku sendiri dan akhirnya dengan ngopi aku suka, terus juga aku nggak ngerepotin. Akhirnya aku bisa ngebawa diri aku jadi lebih lebih energized, terus juga lebih ya happy juga, jadi mood booster juga gitu. Jadi itu sih alasan aku kenapa aku suka repot bawa kopi sendiri gitu. Itu sih. Karena aku lumayan Oke. ribet ya, bukan bukan ribet sih sebenarnya. Apa ya? eh
rumit lah untuk masalah ngomongin si kopi ini gitu. Kalau kopi favorit kamu tuh apa sih, Dion? Gayo. Jadi Oh, Gayo. eh, jadi gini, kalau ngomongin kopi ya, bukan berarti kopi-kopi lain tuh nggak enak ya. Enak, tapi Ya, cocok-cocokan gitu. Jadi betul. eh, kalau aku kan suka dikirimin, cobain, ini kok cobain ini Mandailing, ini Flores, Bajawa, Toraja dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya memang mereka tuh Indonesia tuh kaya dengan kopinya tuh dengan cita rasa yang berbeda-beda. Tapi aku cocoknya tuh sama Gayo. I see. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau Ya. misalnya ada orang yang mau menuliskan autobiografi tentang kamu, kira-kira judulnya apa? Wah, oh mungkin ini ya. Ini mungkin aku terinspirasi sama film yang aku suka banget juga gitu ya. Tentang traveling juga, tentang hidup juga. Ya. Mungkin kalau Dila sempat nonton filmnya Ben Stiller, The Secret Life of Walter Mitty. Oh, iya, 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 iya. Nonton? Nah, Ah, itu sih aku terinspirasi banget ya sama hidupnya dia gitu. Terus juga tentang filmnya juga. Terus tentang lokasi syutingnya juga ya. gitu. Jadi mungkin kalau misalnya masalah judul film, autobiografi aku sih mungkin The Secret Life of Dion Wiyoko. Oke. Oke, jadi aku mau buka comment sectionnya, tapi kita Ya, nanti boleh. ada sesi ketiga. Nah, di sesi ketiga ini aku akan bacain salah satu line dari film kamu, dari peran yang kamu mainin, dan kamu harus jawab judul filmnya apa. Ready? Siap. Boleh. Oke, yang pertama, kenapa harus takut gelap kalau ada banyak hal indah yang bisa dilihat sewaktu gelap? Oh, Winter in Tokyo. Yeay! Betul. Oke, Untung terus masih yang ingat. kedua, saya lihat bakat luar biasa di kamu. Tapi bakat saja tidak cukup kalau lawan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Wah, apa ya? Lupa ya. Eh, Mary Riana. Bukan. Salah! Oh, bukan. Apa ya? Susi Susanti. Oh, iya. Iya, 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 iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Oke. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu di industri ini. Tapi isi kepala aja tuh nggak cukup. Oh, Penampilan juga penting. Imperfect. Iya, betul. Oke, ini yang terakhir. Ya. Lo udah ngebunuh adik gue yang paling gue cintain. Gue nggak nyangka lo tega ngancurin sahabat lo. Serigala terakhir. Ya. Oke, itu pertanyaan dari aku. Terus mungkin aku akan bacain ya pertanyaan dari viewers kita hari ini. Ya, boleh. Oh, nih. Ada dari Edward Rian. Film apa yang menurut kamu paling berkesan? Wah, itu tadi udah sempat dijawab ya. Tapi ya intinya sih kalau ngomongin film berkesan yang mana sih aku nggak bisa jawab satu ya. Tapi Mhm. terakhir sih 2019 ya ada dua film yang aku mainin dan tayang, Susi Susanti dan juga Lampor. Dua-duanya berkesan sih karena memang Susi Susanti aku menghidupkan satu legenda lagi gitu, Ya, Walan Budi Kusuma, dan itu perjuangan pun juga luar biasa gitu ya, secara fisik, secara mental juga, secara pikiran juga gitu, secara actingnya juga gitu. Jadi itu berkesan banget. Di Lampor pun juga aku juga challenging banget ya, setelah sekian lama aku nggak pernah main film horor lagi sampai ya, akhirnya 2019 aku bisa mainin di film Lampor ini. Menarik banget ceritanya, mengangkat mitos urban legend gitu yang akhirnya ya apa ya, seneng sih gitu bisa kerja sama bareng sama Adina Wirasti lagi, terus kenal sama Pak Guntur juga sebagai direkturnya, terus mengenal daerah Temanggungnya juga, jadi banyak berkesan ya. juga sih di film Lampor itu gitu. Kurang lebih sih gitu sih yang aku bisa bilang 2019. Kan tahun 2020 ini kan kita belum bisa traveling jauh-jauh ya. Maksudnya kan Ya, kayak beberapa hal tuh udah pasti adalah batasan gitu. Kalau kamu sendiri tuh paling kangen banget pengen traveling kemana sih, Dion? wah kalau ngomongin kangen nih Jepang sih, itu udah itu kayak istilahnya tuh ya aku sama Fiona tuh kayak di list aku tiap tahun itu
harus ada gitu, kayak tiap tahun tuh Ya, harus ke Jepang gitu dengan season-season yang berbeda gitu. Jadi kalau ditanya negara mana yang paling dikangenin untuk traveling sih Jepang sih memang. Jepang. Cuman sebenarnya itu Agustus kemarin tuh harusnya tuh aku tuh ada plan sama Fiona tuh juga ke US sama Kanada gitu, Hmm, masih ke Alberta gitu. Dan ya akhirnya kita pending sih gitu, tapi nggak belum tahu kapan. I see. Terus ada pertanyaan nih dari Penani28. Mas Dion tetap imut ya, share dong seneng baca buku apa dan Wah, olahraga apa selama COVID. apa? Dan kamu lagi suka olahraga apa selama Oh, COVID? nah, ini jujur juga kalau masalah baca buku ya, itu sebenarnya tuh ya dari dulu tuh aku tuh nggak pernah suka baca gitu ya. Hmm. Paling mentok tuh baca koran sebenarnya. Nah, kalau untuk saat-saat ini sebenarnya tuh yang paling suka baca buku tuh Fiona gitu. Jadi Hmm. dia tuh suka baca buku, habis itu suka ngerangkumin gitu, nyeritain ke aku gitu. Meskipun kadang-kadang suka nyantol, kadang-kadang suka nggak nyantol. Jadi intinya sebenarnya tuh aku kurang minat sih sama masalah baca buku ini gitu. Ya tapi itu jadi kelemahan juga sih. Karena itu penting ya. Aku yakin memang kita bisa hobi baca buku itu bisa memperkaya perbendaharaan kata juga, wawasan juga gitu, imajinasi Betul. juga gitu. Cuman ya gimana ya Bu, ya masalahnya saya kurang suka gitu. Terus sekarang ini aku tuh lagi rajin banget sama lari lagi gitu ya. Setelah Hmm. sekian lama aku dulu sempet banget 2015 kalau nggak salah. Aku tuh rajin banget juga gitu untuk ikutan event-event lari 5K, 10K, Ya, meskipun nggak sampai maraton ya. Tapi aku cukup rajin tahun lalu 2015. Tapi pandemi ini itu aku luar biasa bangga juga sih. Karena rajinnya tuh nggak ketulungan gitu, bisa seminggu tuh 4-5 kali gitu, dan itu aku bisa start dari setengah 6 pagi, lari 6 kilo sekitar 40 menit gitu ya, memang nggak kenceng-kenceng amat, lebih ke jogging ya. sih, tapi aku ngerasain kayak impactnya gitu dengan olahraga di masa pandemi ini, karena memang istilahnya tuh secara aktivitas nggak gitu banyak gitu, istirahat bisa Betul. cukup, terus bisa sangat memanage waktu. Alangkah baiknya waktu ini dialokasikan untuk masalah di olahraga gitu, karena dengan olahraga ini akhirnya kita lebih waras sih gitu, jadi hormon endorfin tuh penting banget gitu, dan Ya. memang nyata gitu pada saat setelah olahraga ngerasa itu fresh, terus aku ngerasa kayak aku tuh bisa apa ya, lebih ya kalau sehat tuh udah pasti lah kayak, tapi lebih ngerasa lebih banyak semangat aja sih, meskipun misalnya nggak ada kerja waktu itu, lagi nggak ada kerjaan kayak gimana Ya. gitu, tapi punya optimisme lah gitu daripada nggak olahraga gitu. Jadi I aku bisa see. bilang olahraga yang saat ini aku jalanin terus lari. Dan buat temen-temen nih yang sekarang lagi nonton, yang lagi suka rebahan, coba deh. Memang minggu Ya. pertama tuh sulit memang untuk gerak, untuk olahraga tuh memang sulit banget. Memang itu butuh nih ngepaksa. Tapi setelah ngepaksa seminggu pertama, nanti baru tuh minggu kedua, minggu ketiga, kalian baru ngerasain impactnya seperti apa, dan akhirnya kalian ketagihan sih gitu. I see. Dan olahraga tuh bikin tidur kita lebih nyenyak nggak sih? Oh, jauh, jauh. Ini Ya. kalau Dila nggak percaya ya, aku tuh tidur tuh jam 9, jam setengah 10 malam loh. Wah. Itu ya, itu tuh ini juga mungkin insight ya buat teman-teman yang kurang begitu tahu dunia personal aku sama Fiona seperti apa ya. Aku tuh Hmm. tidur cepet itu malah diomelin sama Fiona, karena Fiona itu biasanya tidur itu jam setengah 11 gitu. Dan aku tuh pengen tidur itu cepet karena aku bangunnya lebih pagi gitu kan. Setengah Pagi. enam aku setengah enam kurang aku udah bangun, udah siap-siap, setengah enam start langsung lari. Jadi mau nggak mau tuh siklus hidupku tuh dalam sehari tuh cukup rutin gitu. Jadi jam 9 setengah 10 tuh udah ngantuk gitu, udah pengennya tidur gitu. Jadi biar setengah enamnya pagi itu udah bangun, itu seger lagi untuk lari gitu. I see. Nah, terus ini juga ada pertanyaan dari Lesti Bilar 1717. Bang Dion ada rencana nggak buat bikin YouTube? Soalnya aku fans banget sama Bang Dion. Biar bisa lihat kegiatan sehari-harinya. Nah, ini pun juga kayak sekarang ini pandemi ini kan banyak banget ya teman-teman artis yang beralih ke YouTube channel gitu. Ya. Sebenarnya memang ya aku punya YouTube channel gitu, tapi YouTube channel itu
untuk nontonin YouTube yang ada gitu. Dan aku akhirnya di pandemi ini pas kemarin memang lagi bingung mau ngapain, akhirnya aku coba bikin YouTube channelnya Backpack gitu, Backpack Diary gitu. Hmm, Sebenarnya kenapa sih kok nggak bikin vlog sendiri? Karena menurut aku um, nggak semua aktor ataupun artis mau di apa ya di expose gitu ya. dipertontonkan, di expose juga untuk Ah, kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, aku ngerasa cukup aja gitu kalau misal pekerjaan ya udah di dunia aktingku ataupun di ya. hosting dan lain-lain gitu. Kalau untuk di YouTube aku ngerasa kayak aku pengen nambah wawasan dan juga skillku itu di videografi sampai akhirnya aku belajar video, terus juga akhirnya aku bikinin video-video backpack gitu. Ya akhirnya aku ya ada beberapa kali yang akhirnya aku dapat mungkin ada 4 atau 5 lah video untuk backpack ini gitu. Tapi kalau di YouTube channelnya backpack baru 3 yang diupload. Ya mungkin teman-teman ya mungkin bisa ngecek juga. Tapi ya itu sebenarnya aku nggak targetku tuh bukan masalah views ataupun subscriber yang banyak Ya. berjuta-juta. Cuman itu intinya tuh aku cuma pengen belajar aja sih gitu sesuatu hal yang baru tentang videografi. Terus aku pengen bikin video-video yang estetik juga yang cantik gitu untuk masalah cooking gitu. Jadi ya iseng-iseng aja sih gitu. Tapi aku tahu sih itu bukan istilahnya itu untuk YouTube Indonesia itu bukan makanan karena YouTube Indonesia itu lebih suka yang lebih personal, lebih yang lebih yang Tuh. ya ngeprank-ngeprank apa gitu. I see. Terus ini ada pertanyaan nih dari si Nuripa. Dia nanya, Kak, gimana caranya mendapatkan penghayatan yang dalam banget nih pas lagi memerankan suatu karakter? Nah, ada nggak karakter yang beda banget nih sama karakter aslinya kamu? Gitu. Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Bagaimana seorang aktor menghayati sebuah karakter itu em, sebenarnya tuh patternnya ya dalam sebuah produksi film itu sebenarnya awalnya kan pasti ada reading nih. Reading ini kan memang nggak persis harus 2 minggu sih, tapi memang Ya, kadang ada yang seminggu, ada yang bisa sebulan, bisa ada 2 bulan juga gitu. Tergantung si budget produksinya sebesar apa gitu kadang-kadang gitu. Nah, eh, kalau aku bisa bilang penghayatan itu memang balik lagi ke masing-masing, tapi ya, kalau memang dikasih ruang dan waktu untuk berlatih lebih banyak, itu memang penghayatannya akan lebih istilahnya itu lebih dalam lah gitu. Karena memang dengan kita seringnya berlatih gitu, terus akhirnya kita terbiasa sama lawan main, sama krunya juga, sama direkturnya, yang akhirnya kita nyaman gitu dan akhirnya kita bisa membawa uh, reading latihannya itu di pre-production itu bahwa pada saat syuting itu bisa lebih natural gitu. Jadi kalau ngomongin penghayatan sebenarnya di dalam reading pun juga ada banyak gitu. Latih vokal, latih ya. aksi reaksi, terus juga untuk observasi juga gitu. Bagaimana kita research untuk karakter yang memang cukup berbeda dari kesehariannya juga gitu. Nah, itu sih untuk prosesnya dalam penghayatan. Terus untuk masalah karakter yang sangat berbeda dalam keseharian, um, ya sebenarnya ya kayak misalnya ngomongin film Lampor deh gitu. Itu Ya. sebenarnya tuh karakternya buset itu kayak beda banget gitu karena dalam sepanjang film kalau teman-teman ada yang nonton film Lampor itu karakternya si Edwin itu ngegas mulu gitu yang apa kan orang Medan nih gitu. Ya bukan berarti ngegas marah-marah tapi memang karena karakter Medan ini harus dibawa yang akhirnya ngomong aja ngotot gitu kayak bawaannya emosi gitu yang Ya. ya itu sih gitu yang membawakan tuh karakter tuh harus berbeda gitu dari keseharian gitu tapi nggak muluk-muluk kayak masalah em, ya kayak misalnya Alan Budi Kusuma juga gitu ya seorang anak Surabaya yang bawa ke Jakarta terus menjadi atlet karakternya cukup fun, playful gitu beda banget Ya. sama Susi Santi gitu jadi em, ya itu cukup yang memang membedakan dari keseharian aku yang mungkin yang bisa aku ceritain sekarang ini sih itu kurang lebih kayak gitu I sih. see. Terus ini ada pertanyaan menarik nih dari Robert Bat. Kak Dion kan banyak nih main film biopik. Mau nggak main film biopik Pak Tarno? Waduh, Robert ya. Ini ini netizen netizen mana ini ya namanya Robert Robert Bet ini.
Iya, sebenarnya kalau ngomongin masalah biopik, kan ya puji Tuhan aku dikasih kesempatan cukup banyak ya untuk memerankan film-film dari tokoh-tokoh besar yang memang aku udah peranin gitu. Dan aku sih intinya bukan masalah siapanya, tapi bagaimana Ya. cerita di balik itu gitu. Jadi kalau misalnya historinya si Pak Tarno ini memang menarik, kayak misalnya film Terbang deh gitu ya. Mm-mm. Film Terbang ini Pak Onggi itu awal pada saat Mas Fajar Nugros ngasih cerita, terus Ya. nyeritain si Pak Onggi ini, aku tuh nggak kenal sama sekali. Nyari Google pun juga istilahnya tuh video footage-nya dikit banget gitu. Kayak bingung kenapa harus dia difilmkan gitu. Kayak kenapa semotif se se inspiring apa Inspiratif sih itu. orang ini gitu. Ya. Sampai akhirnya ya aku coba cari tahu, terus akhirnya ngobrol sama Mas Fajar Nugros seperti apa ceritanya awal mulanya, kenapa kok dibikinin film seperti apa. Sampai akhirnya ya oh ternyata memang menarik sih, memang ceritanya dia itu kehidupannya dia harus difilmkan untuk memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman gitu untuk dalam kehidupan gitu. Jadi aku nggak memilih-milih untuk siapanya, tapi ceritanya, karakternya seperti apa sih, itu yang jadi faktor utama gitu. I see. Oke, itu pertanyaan terakhir dari viewers kita. Dan Dion, terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita, Tetler Indonesia. Sama-sama. Dan semoga selalu sukses, sehat terus, dan semoga dilancarkan segala rencana-rencananya ke depan. Dan Amin, sama-sama buat amin. Ted juga dan juga Thank Dila. you. Oke, Thank you. Dion, thank you so much ya. Salam buat Mbak Fiona juga. Ya, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Dadah. Terima kasih viewers kita juga hari ini.